Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Dan terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini masih bersama kami berdua. Ada Bung Isal juga di sana baru keluar dari ruangan. Ada Bro Ayung tentunya nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Jadi ndak usah pakai lama-lama, ndak usah pakai ditanya mau cerita apa ya Bro Ayung. Iya. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Biro atas kesempatannya. Hari ini tentu saya mau cerita seperti kemarin-kemarin ya. Ada cerita apa Bro? Lupa nanya. Lupa ya. Lupa. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang masih mantengin ngobrolin yang horor-horor ya. Tentu ada Mas Biro, ada saya. Langsung ke cerita saja. Monggo. Iya, ini ada sebuah cerita dari Mas Jono. Mas Jono, kemungkinan namanya Tarjono. Nah, ini Jonathan. Atau Jonathan, ini dari Pekalongan, menceritakan sebuah peristiwa horor atau pengalaman horor yang dialami Mas Jono sendiri itu tahun 2006, sekitar tahun 2006 lah ya. Jadi saat itu Mas, saya kan pemuda kampung, katanya seperti itu. Nah, sekarang sudah kota. Yo, rada mending Mas. Kalau suaranya agak kenceng kayaknya Bro, gitu. Karena mic-nya terlalu ke bawah. Terlalu ke bawah ya. Nah, gini wis ya. Iya, soalnya kecil, nanti takutnya suaranya hilang. Ya. Dulu masih pemuda kampung kata Mas Jono. Kampungan banget sekarang lebih udah kampung. kota, ya. Sekarang agak ngotani rada ada nalarnya lah katanya seperti itu. Apalagi sudah punya istri, punya anak. Malu lah Mas kalau ingat masa dulu. Ada pengalaman horor waktu itu. Ada banget saya. Jadi dulu layaknya pemuda kampung lah. Terus awan itu kalau siang itu gaweannya turu, kerjanya tidur. Emang pemuda kampung begitu? Enggak semuanya. Enggak lah, itu yang bermasalah aja, enggak gitu. Yang bermasalah. Pemalas itu kan. Iya. Gaweannya turu Mas, saya tidur sepanjang hari wis lah ya, berhibernasi itu kalau siang hari, nanti bangun-bangun sore, ketemu ya teman-teman yang semalam melekan, nanti bikin konsep, malam mau ngapain, apa harap nyolong budin, apa mau enggak sak jagung, apa aja lah ya. Nah itu gerombolan pemuda nggak punya uang. Betul, bermocok yang siangnya rajin-rajin itu kan mereka yang pegang duit. Betul, malamnya tidur, ya kan, capek. Kalau mereka malam malah on banget, on fire dan konsep lah. Itu sesuatu yang mereka kerjakan. Gerombolannya itu yang selalu aktif hadir itu 5 orang, termasuk Jono sendiri. Ini menjadi masalah lah buat masyarakat. Sudah kata Jono. Ini cerita apa? Nyolong lagi nih? Enggak sih. Soalnya sebelumnya ada cerita maling pisang ya. Iya, banyak malingnya sih di Ngobor. Tapi ini enggak nyolong sih. Jadi banyak masalah. Jadi masalah buat di kampung, banyak yang ngomong, termasuk orang tua dari masing-masing peserta tongkrongan tersebut. Dan juga belakangan Ustadz kampung sudah mulai ikut ngomong karena melibatkan minuman keras. Walaupun sedikit lah seperti itu. Jadi enggak es batu berarti. Iya, minuman keras kan es batu. Ustadznya aja yang enggak lihat. Enggak tahu gitu. Dan penjelasannya kurang optimal waktu ini. Es batu tadi keras gitu kan. Lanjut ke cerita, enggak kondusif sama sekali. Kemudian akhirnya saya ngomong pas teman-teman ngumpul, itu ada teman yang namanya Jono, bisa Nono. Nono itu apa ya, bocah yang nurut banget dan biasanya kalau misalnya ada ide apapun dia nggak pernah ngasih ide, pokoknya nurut manut, lugu banget lah. Ijat. Ya sering buat ketiplakan apa ya kalau orang sini, buat kongkonan buat pesuruh lah ya seperti itu. Walaupun bukan orang yang nggak punya, keluarganya lumayan mampu. Nah itu ngomong, ya wis ini kita lagi gawat banget, gimana kalau nongkrongnya di tempatnya kamu aja, jagongannya itu di tempatnya kamu, yang lain langsung ura-ura, gak mau tempatnya Nono kan keluarganya banyak. Ya bukan di situ rumah yang ditempatin Nono. Oh, lebih enggak lagi. Jadi Nono itu nempatin rumah pamannya, Itu ya jauh sih dari rumah aslinya. Rumahnya bapaknya itu rada jauh gitu ya. Dan pamannya itu di rumah tersebut sepi, Nono nungguin gitu ya. Teman-teman malah diomong seperti itu, malah lebih enggak setuju lagi. Soalnya apa? Sintru banget. Kalian ingat, kita kan bukannya kita orang yang sintru juga buat masyarakat, sering bikin masalah. Masa sih orang-orang kayak kita itu takut sama hantu, misalnya ada hantu? Iya juga sih. Tapi ya memang yang jauh dari penduduk, jauh dari keramaian, di situ kita bebas. Masa kita mau berhenti sampai di sini, katanya seperti itu kata si Jono sebagai kayak leader lah di situ. Terus akhirnya ditanyain ke Nono, gimana No, boleh nggak di tempatnya kamu tongkrongannya di tempat kamu boleh apa enggak?
Aku sih boleh-boleh aja. Tapi kalau malam aku aja nggak di situ. Emang kenapa? Aku takut. Aku kan kalau pulang ke rumah itu cuman siang, sorenya udah main lagi. Dia sendiri takut. Tapi akhirnya diyakinkan teman-teman yang lain, akhirnya ya udah sepakat. Intinya mau lah. Mau tempat yang paling serem, yang paling aman, yang paling jauh dari perkampungan. Kalau nggak mau nanti ceritanya nggak ada. Ceritanya nggak ada. Makanya Penutupan closing. Iya. Akhirnya teman-teman bubar. Alasannya ada yang mau makan, ada yang belum ngarit. Sore sih di waktu itu. Namanya kampung ya ada ngarit, ada macam-macam lah ya. Nah itu Jono, saya ngabisin rokok dulu, mau duduk di sini sebentar. Dia kan ada sepeda. Berangkatnya saya pakai sepeda, Mas, sepeda jengki katanya, sepeda cewek itu loh. Terus saya mikir, iya ya, padahal saya seakan-akan tadi berani sebagai leader, ceritanya seperti itu. Tapi sebenarnya saya juga jirih, takut, sebenarnya saya takut, cuman lah ya mau gimana lagi itu sore masih terang gitu. Udah gelap hampir ya jam 5-an lah seperti itu. Kemudian di rumahnya Nono yang ditungguin itu memang rumah pamannya, tapi itu dulu rumah lugu, rumah kakeknya, dan terkenal orang-orang kampung itu rumah itu memang sintro, terutama di bagian kiri rumah. Jadi di situ dulu ada ini nyebutnya apa ya, jalan air yang buat buangan, comberan itu, comberan itu kan dulu biasalah di samping-samping rumah ke kebun itu banyak pandan, lebat banget pandannya di situ, lebat banget. Terus kalau saya misalnya dulu itu ya keluarga, misalnya ada yang jatuh luka keperang apa-apa itu kan nyari bekicot buat obat ya. Itu misalnya di tempat kami nggak ada, mesti larinya ke situ, ke pandan baru itu pasti ada. Walaupun takut-takut mesti dapat pandan nanti buat obat luka, itu cepat sembuh seperti itu ya. Nah di situ memang gelap, serem banget, dan orang-orang dari dulu ya sering katanya ngelihat orang pencari burung, kadang-kadang yang ngarit dekat-dekat situ tuh melihat sosok pocong, mas apa baiklah yang namanya hantu di situ, kayaknya ngumpul di situ semua. Konon di situ ada candinya juga, mas. Kalau candi konotasinya orang sini kan candi berarti dulu tempat ada ya semacam kuburan yang wingit atau apa lebih dan serem, bukan candi yang memang ada stupanya dan lain-lain. Nah di situ ada seperti itu, dan itu di situ ada sumur tua. Sumur tua itu dari zaman kuno, zaman bahula. Katanya dulu kalau pasukan Majapahit mau kemana, ampirannya di situ buat minum, buat apa itu di situ. Sumur itu karena memang jauh dari sungai. Nah belakangan lagi zaman Landa, katanya kalau nyiksa orang, disiksa-siksa kalau dipateni pribumi itu dicemplungin ke sumur itu. Tapi itu kan kata orang tua, buktinya juga nggak ada kan. Saya pikir dulu itu buat nakut-nakutin anak-anak biar nggak main ke daerah situ, karena ya nyemplung sumur kan bahaya, apalagi banyak ular, kadang-kadang bekas patah-patah tua itu loh. Nah tapi kalau misalnya cerita orang-orang, saya nggak percaya. Bapak saya sendiri, wong paling jujur saya keluarga, entah si Jono, orang paling jujur yang saya kenal itu, dia jangan ngomong, dia pernah lihat semata-mata ada di situ ada sosok pocongan, dia nggak sengaja. Jadi mau ngirimin uleman atau undangan selamatan kan sore, padahal sore, terus ke kakeknya Jono, tak tok di depan nggak ada, samping kanan nggak ada yang buka, kira ke kiri, itu nggak sengaja, ngirain ya bukan pocongan kayak sakannya itu tiangnya sumur, baru ingat, oh sumur itu kan sumur bolongan tok, nggak ada sakannya. Jadi kalau nimba dulu itu cuma dikoplek-koplek begitu lebih. Itu ternyata sosok seperti itu. Wah, aduh ngeri juga ya kata si tadi ya Jono. Berarti tempat itu memang tapi sekarang kan udah dibangun rumah. Konon katanya udah ditutup. Ya wis, malam mungkin aman. Nah, bersepedalah dia. Saya mau pulang tapi kepo, penasaran. Jalannya muter daripada langsung ke rumah, mendingan survei lokasi dulu buat nanti malam, lewat ke depan rumahnya pamannya Jono itu. Jono atau Nono? Nono, ke tempat rumahnya, ke tempatnya Nono. Lah lagi jalan naik sepeda itu, ngayu sepeda. Namanya sore kan nemu nih orang-orang desa yang pulang dari sawah. Beberapa orang, banyak lah, ada yang persiapan mau ke langgar atau ke musola, mau maghriban. Apakah sebegitu jeleknya saya, mas, ya di mata masyarakat? Saya itu nyapa, nggak ada yang nyauri, nggak ada yang, oh iya mas Jono atau apa. Saya sempat goyang, saya berpikir untuk saya harus hijrah ke jalan yang lurus, ngomongnya seperti itu. Bisa udah jelek banget mungkin, tapi dalam pikiran saya,
Wong sebentar lagi saya mau diajak ke Batam sama om saya juga nggak bakalan di sini ini. Jadi tetap Badung saya, istiqomah Badungnya katanya seperti itu, Bi. Nah, saya itu bodoh amat orang mau saya nyapa nggak disautin, kayak yang penting saya udah menggugurkan kewajiban bertegur sapa begitu ya. Nah, itu memasuki area yang sepi ke tempat tadi ya, rumahnya pamannya Jono. Jadi kenapa jadi rumah pamannya Jono? Itu rumah tumpeng, waris. Akhirnya pamannya Jono itu yang jujuli paling banyak gitu, dapat rumah tersebut, terus dipugar. Nah, ini kan jadi rumah pamannya Jono. Sekarang yang nungguin Jono, tapi kata Jono kalau siang top, nggak malam gitu ya. Nah, ke sana ternyata saya tuh namanya dulu ya jalan yo pating seru, nggak bagus. Jalan-jalan tanah banyak batu. Saya sepeda jengki, tengkasnya kendor, apanya pada oblak, koprak yang ramai cuman sepeda saya tok, nggak ada suara apapun. Kiri kanan udah mulai gelap lah ya. Tapi saya tetap penasaran mau ke sana. Terus, nah itu pas nggak begitu lama kelihatan rumahnya pamannya Jono. Nah, karena saya nggak pernah ke situ, saya juga ya untuk di tahun tersebut, rumah bagus banget kayak gini kok ditinggal pergi gitu loh ya. Ditinggal pergi sama pamannya, katanya jarang pulang, lebaran aja nggak tidur di situ ya, konon katanya serem. Nah itu saya berhenti mas di depan rumah tersebut. Ini rumah kakeknya atau rumah di sampingnya yang bangun baru, bro? Enggak, dipugar maksudnya. Ini kan dapat waris, ketemunya rumah itu Juli terus dipugar, direnovasi. Iya. Berarti sampingnya yang sumur itu masih udah ketutup. Oh, sumurnya udah ketutup tapi masih tanah kosong gitu ya. Iya. Bekicotnya masih ada. Nggak tanyain tapi ya. Kemungkinan nggak ada mungkin. Pandan nggak ada ya. Pandan nggak ada. Kalau ada kan lumayan cuma kliwonan bisa buat. Iya lumayan. Potong-potong gitu. Nah, saya berhenti di depan rumah tersebut, terus melihat rumah bagus. Sore, ada Nono di dalam, mungkin udah lampunya udah dinyalain. Padahal masih agak belum sore, belum maghrib lah ya, masih setengah 6-an karena perjalanan tadi kan. Terus nah, dia ngeliat ke area samping rumah, berarti sebelah kanan belakang. Saya ngeliat ada bocah kecil. Dia berdiri di pojok rumah belakang sebelah kanan. Saya lihat bocah kecil kok di situ, gelap begini, anaknya siapa ya? Oh, jangan-jangan anaknya Watarmidi. Terkenal anaknya Watarmidi itu hitam-hitam semua, itu bocah hitam dan modelnya kayak gitu. Saya awet begini, hei, merene. Cuma nengok, mukanya hitam banget. Loh, disuruh kemari malah ke belakang. Itu bukan urusan saya ya, saya nggak pikiran itu makhluk halus atau enggak. Pasti bocah nyari burung, kayaknya bawa selepetan itu loh. Dulu kan ketapel buat mainan itu lumrah. Nah, pas saya itu mau ngayuh sepeda lagi, saya dibikin kaget. Di sebelah kiri, depan rumah di teras itu, pojokan teras, itu ada Watiman, Mas. Ada Watiman itu siapa? Ya tetangga orang tua umur 60-an tahun lah. Di situ lagi berdiri. Saya bilang, Astagfirullahaladzim, Watiman ngagetin saya aja. Lagi ngapain, Wak? Ya dalam bahasa Jawa ya, lagi ngapain, Wak? Sombong, Mas, diem aja. Oh, ditanyain, oh iya jangan-jangan kata orang kalau Watiman udah sore kotok ayam yang lada labur begitu ya. Matanya mungkin, tapi kan saya pakai sepeda, ada ekspresi tertentu, dia cuma diem aja. Wah, lagi ngapain di situ? Cuman diem. Saya juga, ini orang gimana, apalagi nyari apa. Tapi saya lihat di tangannya megang, tadinya sih tak pikir megang ular, ternyata megang rantai. Jadi rantai seperti rantai apa yang gede-gede itu loh. Gede-gede banget lah rantainya, lingkernya kayak dibuletin tangan, jari dibuletin begini lah. Gede-gede banget karena dekat. Kok orang pegang rantai panjang, kayaknya nyampe ke bawah. Terus karena saya kepikiran, oh kalau ini kelamaan sampai maghrib, ya meskipun sebadung-badung saya udah ada ketentuan maghrib tetap di rumah. Saya pulang, sempat ngeliat ke belakang ke arah Watiman lagi. Kok dia udah di pojok di area mungkin pandan dulu di situ, mungkin pandan ya. Udah di situ ya. Cepet banget jalannya, saya nggak mikirin. Wis sampai di situ. Saya nggak cerita macam-macam sama orang tua. Malamnya kumpul di titik kumpul biasa. Yang namanya masyarakat udah benci. Wah, bocah wis ngumpul maning penyakit seperti itu kan. Terus
Akhirnya, ayo kita ke rumah Nono, kita langsung ke rumah Nono aja. Kita jalan ke sana bareng-bareng. Pas nyampe rumah, diketok-ketokan rumahnya. Ini kita diem nih, nggak keluar-keluar Nono. Tahu-tahu semacam dia itu ngakalin kunci, lama banget dari dalam. Kopak. Tapi bukannya Nono gak di situ ya? Nono di situ karena niatnya udah janjian. Iya, udah janjian. Nah, itu langsung dibuka, dia kayak kejunjurungan apa ya, kayak mau kebalang sendiri, saking bukanya tuh kenceng kan. Posisi Nono udah ketakutan. Oh, kamu ditungguin dari tadi. Saya dilawani, saya itu nggak keluar, biasanya sore sudah keluar. Saya nungguin, kenapa nggak kesini-sini? Ya ngapain dikunci? Biasanya gampang panik di dalam rumah itu takut. Emang ada apa? Nggak ada apa-apa sih, tapi saya takut aja. Bikin kaki kan. Akhirnya ngomong, nah, No, kamu ada kopi apa enggak, No? Saya adanya cuman gula. Ini kolekan. Beli kopi. Ada yang dua temennya beli kopi. Ini bertiga lah di situ. Nah, terus sambil nungguin temennya, tuh ngomong, No, kamu itu punya adik kecil enggak, No? Adik saya kecil ada, katanya seperti itu. Enggak, kata si Jono, sore tadi saya ngeliat bocah kecil di samping rumah di belakang. Laki-laki. Adinaku wadon kabeh. Adik saya perempuan semua. Enggak, ada anak kecil loh, bocahnya hitam di samping rumah. Temannya Jono langsung, setan No, mesti No. Fix setan No. Oh, setan. Paling bocah nyari burung ya No ya. Enggak ada burung apa sore-sore. Terus bocahnya kemana? Lari ke belakang. Di belakang kan air semua, di belakang kayak genangan laut air. Gitu. Laut bukan. Iya, nah, pantai Bi. Danau. Ya bekas kobakan apalah seperti itu ya. Nanti kesananya sawah. Nah, terus iya jangan-jangan setan. Untung-untung teman-teman itu pada datang. Nah, pada jago singkat cerita aja ya, jagongan di situ ngobrol-ngobrol rame dan aman karena memang jauh dari pemukiman kan. Akhirnya itu baru sebentar yang dirasain saya, Mas, bagi si Jono. Kita itu seperti diawasin, tapi menurut saya bukan warga. Jadi sebentar-bentar kadang-kadang ada bau seperti rokok yang di ala lawang gitu itu dihuri kemenyan gitu loh, selintir bau kayak gitu. Tapi yang saya nggak ngomong ke teman-teman, ini kok bau rokok kemenyan ya? Enggak. Tapi lama-lama kok mendadak saya ya satu kayak diperhatikan seseorang atau diperhatikan apalah dari arah kebun depan, samping. Lama-lama itu ada angin kencang. Gitu aja lah, kayak orang mau hujan kan angin tiba-tiba kencang di malam hari itu kerasa banget. Terus teman-teman juga pada ngomong, misalnya anginnya kencang ya, padahal kan ini bukan ketiga. Biasanya kalau ketiga kan angin kencang musim panas gitu ya. Iya, tapi arah kencangnya dari samping. Lah itu saya bangun. Tak berani-beraniin, ada apa sih di samping sebelah kiri yang ada pandan-pandannya itu loh, nengok ke arah situ. Nah, saya itu kurang perhatian jelas, Mas, nggak begitu jelas. Di situ ada gerakan angin kena pohon pisang, kena pohon-pohonan kayak jambu itu terlalu kencang, nggak kayak yang di samping-sampingnya. Aneh banget. Kok angin di situ banyak banget? Kamu punya senter nggak? Ada ngambil senter di dalam. Itu di center kita semua tuh melihat itu angin itu benar-benar ada di samping di area sumur dulu. Itu punya hujan bukan? Kayaknya gerimis. Ya. Iya. Udah lanjut bro. Udah gelap ya biar. Soalnya tadi ada angin gitu ya. Iya. Kita angin. Mau hujannya di sini. Hujannya di sini. Nyambung. Iya, mau ngobrol ya begitu ya. Disambung-sambungin aja. Kemudian dicorot-corot, Mas, dicorongi bahasa gitunya. Coroti bisa kayak pohonan joget bener-bener kayak goyang-goyang dan arah nyiurnya itu ke arah ke depan semua ke sini loh, ke arah kita. Jadi nggak kiri kanan ke sini semua. Walaupun pisang kan ya pelepannya kan kemana-mana, tetap aja kayak kedorongnya dari arah belakang kayak gitu. Nah, saya cari sumbernya. Loh, kaget banget saya. Di belakang, di area tengah-tengah belakang lah di situ. Mungkin dulu saya ingat di tempat pandan-pandan gitu, dekat-dekat sumur. Saya ngeliat ada lisus. Ngomongnya lisus. Angin lisus. Angin pentil beliung. Iya, angin pentil beliung. APB, angin puting beliung. Angin puting beliung, tapi pendek. Nah, jadi angin itu kelihatan muter, ada kayak daun-daunan yang ngikutin, tapi di atas kan genteng, ada ongkleh itu ya, genteng, ada lampu.
Tapi genteng di atas itu nggak ngaruh. Kayak dia itu hajarnya keluar ke sini ke arah depan. Anginnya kok anginnya bisa begitu. Kita rame, mulai ngeri juga kan, aneh. Or papa nono yang seakan-akan dia itu ngasih rasa tenang ke kita, nggak apa-apa, biasa, tapi mukanya sendiri ketakutan. Nah lagi diomongin, angin itu ke belakang dan otomatis nggak ada gerakan ya kayak tadi ya, jogetan dari pohonan nggak ada, benar-benar senyap, nggak ada angin. Kita ke depan lagi, diem-dieman beberapa saat, terus saya ngusulin, ngeri kan, ke dalam aja yuk, no boleh no di dalam no, tongkrongannya jangan di luar. Bolehan banget nah bocah itu. Nah ke dalam ke ruang tamu syaratnya banyak banget, udah sempit, ini jangan disenggol, sofa jangan didudukin nanti saya dimarahin paman, ini jangan begini. Lah kok ini nggak boleh semua gimana? Di tengah aja, suruhnya di ruang tengah, kan lebih lega. Ya TV sih nggak ada, masih yang jelas keramikan lah, waktu itu udah keramikan, gelar kambal di situ digelarin. Nah wis sempurna, wis indah, ngopi di situ. Tapi yang saya rasakan tadi sehat walafiat, tahu-tahunya ngantuk luar biasa. Saya benar-benar ngantuk luar biasa, nggak tahu lah, pokoknya saya polos, saya bangun kaget banget karena ini di mana Keder? Kok gelap banget loh. Ini kan tadi ada teman-teman banyak, kok gelap, saya di mana? Saya pas gerayang-gerayang begini kan, ini temboknya juga padahal putih tapi mata baru bangun kan kayak gitu ya, nanar ya. Kok ini di kamar? Lah pas dibuka saya ada daun pintu ya, saya buka begini, saya lihat saya di kamar. Saya kan tadi tidurnya di sono. Wah sialan, teman-teman mindahin saya ke kamar ini, kamar yang mungkin nggak di setel lampunya kan. Teman-teman mindahin saya di sini. Tapi ada keanehan begini, ketika saya ngeliat teman-teman utuh, dia berempat sama Nono berarti 5 lah ya. Mereka itu duduk, ada yang berhadapan, ada yang selonjor kayak Mas Bi begitu. Tapi kayak nggak ngapa-ngapain, bener-bener matung loh. Saya masih sempoyongan berat banget, dan lampunya yang tadi terang bener-bener terang lah ya. Ini redup dan kadang-kadang cepet kayak lampu mau mati gitu ya. Saya bilang, loh kok aneh banget suasananya sih. Saya nanyain, no, lagi pada apa kok pada diem semuanya? Kalian ngerjain saya ya? Kalian naruh saya di kamar itu biar saya ketakutan? Nggak ada yang nyautin sama sekali. Sampai jangan bercanda, udahlah. Saya mulai takut mas. Aneh bener-bener mereka itu nggak ada ekspresi, nggak ada gerakan udut kayak apa, cuman diem, tapi ada nafasnya. Merinding nggak? Ya udah ketakutan. Oh, udah merinding berarti. Merinding, takut, stadium berapa lah begitu ya. Saya guru-guru begini. No, kamu kenapa? Din, kamu kenapa? Saya mundur karena takut, ini aneh, kayak teman saya kayak pada kesurupan. Ya bukan diri mereka sendiri kan, istilahnya kesurupan buat Jono kan. Dia mundur, lah itu nengok ke arah si Jono bareng-bareng. Jangan ikut campur ngomongnya. Emang ngomong begitu? Ya enggak, cuman seakan-akan dia nengok begitu set, melihat ke arah saya semua dengan tatapan yang sedih. Mereka rautnya sedih semua dan bangun bareng-bareng. Nah itu jalan ucuk tangannya mas, bukan kayak pas Kibra kan ke depan, ke samping kayak gini, onggong, kemana mas? Menurut situ, nggak tahu situ yang cerita, saya bilang begitu. Kayak zombie gitu. Kayak zombie, dia ada dungkluk. Itu ke kamar yang saya tidur itu loh, masuk ke situ. Papa ada ngedi, arpun dia. Nggak bisa ada yang dicegah masuk ke dalam sana. Plung masuk ke sana lah ya, ditutup jegrek. Lah saya kan, pada ngapain? Saya buka begini nggak, karena yang paling aman ya bersama teman-teman, bukan di luar sendiri, walaupun saya bisa keluar atau pulang di luar juga gelap. Saya udah ketakutan, lagi pengen buka pintu itu susah, di dalam itu nggak ada suara apapun. Mulai saya dalam keheningan sesaat lah, saya ketakutan. Itu di samping kamar, mungkin ke sana itu semacam koridor ke belakang sana ya, itu kan gelap. Saya dengar suara grenting seperti rantai. Jangan ditebak dulu. Oh, jangan ditebak dulu. Nanti ditit. Nggak apa-apa. Ditebak malah beneran keren berarti ya. Jadi, seperti kayak benda keras diseret, kratak
bunyinya seperti itu. Ini apa? Saya ngapain nungguin waktu itu ya? Wong saya takut tapi penasaran dan saya nggak mungkin ninggalin teman-teman. Walaupun artinya saya jangan ditinggal gitu loh, karena saya takut. Lama-lama semakin mendekat itu semakin kelihatan bayangan orang dari belakang. Saya semakin mundur karena takut. Pas udah deket, Ingat namanya enggak? Oh, masih ingat, kirain lupa. iya Patiman. Tapi jadi rada miring, dia bawa rantai seperti yang sore itu dilihat. Jadi miring, rada miring, ada ketemu. Patiman kok di sini? Patiman kenapa? Dia nengok ke arah saya, mukanya hujan. Di sini tuh kayak orang kerendam lama, melar-melar putih begitu ya. Basah, badannya pada biru-biru semua. Fik, saya tuh kayak saya ketakutan banget dah itu. Saya dibikin nggak bisa ngapa-ngapain dan harus nonton. Di belakangnya ada lagi Kardi, di rantai juga sama. Nah di belakangnya lagi. Kardi itu siapa? Ya warga situ. Warga situ. Kemudian di belakangnya lagi itu bocah kecil yang di belakang. Itu ya. Dan itu megangin rantai yang terakhir. Saya nggak ngeliat mukanya sama sekali. Mereka masuk ke kamar itu. Dan yang lucu, ya bukan lucu, yang serem, yang di dalam itu teman-teman yang berlima itu, mereka Mang Timan masuk, Kardi masuk, mereka itu keluar tapi bukan teman-teman saya, tapi makhluk-makhluk yang sama kayak yang di belakang, hitam-hitam cilik-cilik, ya kayak bocah-bocah kelas 1 SD lah segituan, dan saya nggak pernah lihat mukanya walaupun kayak ngadep ke sini, jadi minggir-minggir gitu loh, kayak masuk digiring. Ada juga yang ikut nyeret begituan. Ada yang nyobekin tiket gitu ya? Ada nyobekin tiket tiket kemarin nggak bisa masuk gitu kan. Akhirnya masuk, terakhir saya ngelihat makhluk itu yang terakhir, wah lidahnya bisa nyampe ke sana. Itu saya langsung terjaga, saya bangun. Saya ada di ruang tengah, itu di karpet. Hantu lidah kondor gitu. Hantu lidah kondor. Saya dibangun di karpet, nggak ada teman-teman sama sekali satupun. Akhirnya dengan ketakutan itu saya keluar, buru-buru ngunci rumah. Saya langsung pulang ke rumah aja wis. Saya cerita sama orang tua, saya digoblok-goblokin, ngapain ke situ. Kayak kenapa rumah ditinggal sama pamannya Nono? Karena memang keluarganya aja dihantuin. Itu nggak terima perkaranya. Bangun rumah boleh dulu, tapi sumur jangan ditutup. Nah itu yang ngeyel, tukangnya yang nutup, yaitu Triman sama Kardi. Nah itu dia jadi korban di situ, meninggal, dilalai. Tumbalnya gitu. Iya kayak tumbalnya, ceritanya seperti itu. Memang bener Anak kecilnya siapa? Anak kecilnya setan aslinya situ, katanya loh. Yang makanya dia yang nyeret-nyeret itu loh, Bi. Untung kau nurut dipangan, untung kamu nggak dimakan. Kamu tidurnya di mana? Kamar sebelah. Ya gue dure sumur, itu di atasnya sumur persis. Pantesan tadi bilang cemplung. Nah itu akhirnya, saya mau nyari teman-teman tapi malam takut besoknya. Iya, berarti tadi pertanyaan diriku itu kan, sumur itu ditutup, berarti di situ dibangun. Bener, bukan tanah kosong. Bukan gitu. Dibangun, kayak diperlebar gitu ya. Kemudian paginya ketemu sama teman-teman, saya tinggalin karena dari arah kamar. Kamu kan tidur, kamu aneh tahu tidur dari arah kamar ada suara orang teriak-teriak kamar yang itu. Akhirnya kabur semua, kamu ditinggalin. Ya itu jadi dia itu, untung saya nggak kelamaan di kampung, berangkat ke Batam. Iya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya, sama Jono ya, Mas Jono ya. Terima kasih banyak, Mas Jono di Pekalongan kalau tidak salah ya tadi. Terima kasih banyak kawan-kawan di rumah juga, tentunya terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sampai detik ini, menit ini nontonin Cerita di Ngobor. Semoga tetap terhibur dengan cerita-cerita yang ada di channel ini. Tentunya kita mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, hati, telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.